Assalamualaikum sahabat Lentera Cerita. Selamat datang di channel penuh kisah inspiratif yang menghangatkan hati dan membuka mata. Setiap cerita di sini membawa pesan kehidupan, tentang perjuangan, ketulusan, dan keajaiban tak terduga. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, agar sahabat selalu mendapatkan kisah terbaru dari Lentera Cerita. Sore itu, langit Jakarta berwarna jingga keemasan ketika sebuah mobil sederhana berhenti di depan rumah megah bercat putih gading. Halaman rumah itu begitu luas, dengan pagar tinggi dan pintu besi yang menjulang. Rumah itu adalah milik keluarga besar Arman, suami Aisyah. Dengan langkah gugup, Aisyah turun dari mobil. Tangannya gemetar saat menggenggam erat tangan Arman. Ia menatap bangunan megah itu, terasa asing dan menakutkan. Aisyah lirih, berbisik pada suaminya, "Mas, apa ibu akan menerimaku dengan baik?" Arman tersenyum menenangkan. "Tenang, sayang, ibu memang keras, tapi kalau kau bersikap baik, lama-lama hatinya pasti luluh. Aku yakin." Aisyah menarik napas panjang, jantungnya berdetak cepat. Hari ini adalah pertama kalinya ia akan bertemu secara langsung dengan Ratna, ibu mertuanya, sosok yang selama ini hanya ia dengar dari cerita orang. Saat mereka masuk ruang tamu, aroma wangi bunga mawar dari vas kristal memenuhi udara. Di sana, duduk seorang wanita parubaya dengan pakaian mewah, perhiasan berkilau menghiasi tubuhnya. Wajahnya tegas, penuh wibawa, namun sorot matanya tajam menusuk, seakan menilai setiap gerak-gerik Aisyah. "Jadi ini, menantu yang kau pilih, men?" ucap Bu Ratna. Aisyah segera menunduk, menyalami dan mencium tangan Ratna dengan penuh hormat. "Ibu, mohon restunya. Aisyah akan berusaha menjadi istri yang baik untuk Arman, dan menantu yang berbakti untuk ibu." Namun Ratna hanya menatapnya dari ujung kepala hingga kaki, lalu menghela napas panjang dengan ekspresi tak puas. "Hanya ini yang kau bawa, men? Lihatlah, wajah kampung, pakaian sederhana. Kau anak orang berada, lulusan luar negeri, tapi kenapa menantu yang kau pilih seperti ini?" Arman terdiam sejenak, lalu mencoba menenangkan ibunya. "Ibu, Aisyah orang baik. Dia mungkin sederhana, tapi hatinya tulus." "Tulus? Kau pikir rumah tangga hanya butuh ketulusan? Tidak, men. Kau butuh istri yang bisa membawamu naik, bukan menyeretmu turun." Ratna berucap dengan nada dingin. Aisyah merasakan pipinya panas, matanya berkaca-kaca. Namun ia menahan diri. Ia tahu, inilah ujian pertamanya. Dengan suara bergetar, ia mencoba berbicara. "Ibu, Aisyah memang tidak punya apa-apa. Tapi izinkan Aisyah membuktikan bahwa cinta dan kesetiaan bisa lebih berharga dari harta." Ratna menatapnya tajam, lalu tersenyum tipis penuh sindiran. "Kita lihat saja nanti. Jangan harap hidupmu di rumah ini akan mudah. Aisyah, kau harus tahu tempatmu." Suasana ruang tamu mendadak sunyi. Arman menggenggam tangan Aisyah lebih erat, mencoba memberikan kekuatan. Hari itu, Aisyah sadar bahwa perjalanannya sebagai seorang menantu tidak akan mudah. Dari tatapan pertama mertuanya, ia sudah membaca ketidakrelaan. Namun di hatinya, ia berbisik lirih, sebuah doa yang akan selalu ia genggam. Aisyah berbisik dalam hati, "Ya Allah, berilah aku kekuatan. Aku datang bukan untuk dihormati, tapi untuk berbakti. Jika ini jalan yang kau pilihkan, sabarkanlah hatiku." Dan sejak hari itu, dimulailah kisah penuh luka, air mata, dan ujian berat yang akan mengubah jalan hidup Aisyah selamanya. Hari-hari pertama Aisyah di rumah megah itu tidak berjalan seperti yang ia bayangkan. Alih-alih sambutan hangat, ia justru disambut dingin dan sindiran pedas dari Ratna, ibu mertuanya. Pagi itu, Aisyah bangun lebih awal. Dengan penuh semangat, ia menyiapkan sarapan. Nasi goreng sederhana dengan telur mata sapi dan sambal buatan sendiri. Harapannya sederhana, semoga usahanya bisa meluluhkan hati Ratna. Ketika semua makanan tersaji di meja makan yang panjang, Arman tersenyum bangga. "Ibu, Aisyah sendiri yang masak pagi ini. Coba dulu."
Bu, aku yakin enak, ucap Arman. Ratna menatap nasi goreng itu dengan raut wajah sinis. Ia mengambil sendok, mencicipi sedikit, lalu meletakkannya kembali dengan suara keras. Rasanya biasa saja. Makanan warung pinggir jalan pun lebih enak. Menantu macam apa kau, Aisyah? Tidak bisa memberi sesuatu yang pantas untuk keluarga ini. Aisyah menunduk, menahan air mata yang hampir jatuh. Ia ingin bicara, tapi suaranya tercekat. Arman mencoba menegur. Ibu, jangan begitu. Aisyah sudah berusaha. Namun Ratna menatap tajam ke arah putranya. Kau diam, men. Aku bicara untuk kebaikanmu. Istri macam ini hanya akan mempermalukanmu di depan orang banyak. Hari itu berlalu dengan hati Aisyah yang terasa perih. Tapi ia mencoba tegar, meyakinkan dirinya bahwa mungkin suatu saat hati mertuanya akan luluh. Minggu berikutnya, keluarga besar Ratna mengadakan arisan di rumah. Puluhan tamu berdatangan dengan pakaian mewah, tas dan perhiasan berkilauan. Aisyah, dengan pakaian sederhana, membantu menyuguhkan teh dan kue kepada para tamu. Beberapa tamu berbisik-bisik melihat penampilannya. Ratna yang melihat kesempatan itu tersenyum sinis, lalu berkata dengan suara cukup keras agar semua mendengar. Ah, beginilah menantu saya. Rajin sekali. Rajin menyapu, mencuci, dan melayani. Kalau soal gaya hidup, jelas jauh berbeda dengan keluarga ini. Para tamu tertawa kecil. Ada yang berusaha menahan tawa. Ada pula yang terang-terangan mencibir. Kasihan sekali. Rumah sebesar ini, tapi menantunya seperti pembantu. Iya, anak orang kaya malah dapat menantu kelas bawah. Aisyah merasa darahnya mendidih. Wajahnya panas menahan malu. Namun ia tetap tersenyum kaku, menunduk, lalu kembali ke dapur. Di dalam hatinya, ia menangis keras-keras. Aisyah berucap dalam hati, "Ya Allah, betapa sakitnya dihina di depan banyak orang. Tapi aku tahu, Engkau Maha melihat. Jangan biarkan aku kalah dengan rasa sakit ini." Setelah tamu-tamu pulang, Aisyah berani mencoba bicara dengan mertuanya. Aisyah berucap lembut, menahan tangis. "Ibu, Aisyah mohon, jangan mempermalukan Aisyah di depan orang. Apa salah saya, Bu?" Namun Ratna hanya menatapnya dingin. "Salahmu? Salahmu karena menikah dengan anakku. Kau bukan pilihan yang pantas. Kau akan selalu jadi duri di mataku." Aisyah terdiam, hatinya benar-benar remuk. Ia tidak menyangka, ketulusan dan usahanya untuk berbakti justru dibalas dengan penghinaan demi penghinaan. Arman, yang mendengar percakapan itu dari balik pintu, masuk dengan wajah tegang. "Ibu, cukup sudah. Kalau ibu terus begitu, bagaimana Aisyah bisa betah di sini? Dia istriku, Bu. Aku tidak akan biarkan dia terus diperlakukan begini." Ratna berdiri dengan wajah penuh amarah. "Kalau begitu, kau pilih saja, men. Aku atau istrimu ini. Rumah ini tidak bisa menampung dua orang yang membuatku muak." Kata-kata itu bagai pisau menusuk hati Aisyah. Ia sadar, hidup di rumah itu berarti harus siap menerima luka demi luka. Namun, meski hatinya berdarah, ia memilih tetap bertahan. Karena di balik luka yang ditorehkan, Aisyah yakin suatu saat akan ada jawaban dari langit. Jawaban yang akan membuat semua orang tahu arti kesabaran. Hari itu, suasana rumah begitu tenang. Arman sedang keluar kota untuk urusan pekerjaan. Hanya ada Ratna dan Aisyah di rumah besar itu. Sejak pagi, Ratna sudah menunjukkan sikap tak bersahabat. Setiap kali Aisyah mencoba mendekat untuk membantu, Ratna selalu mengusirnya dengan alasan tidak becus. Siang menjelang sore, Aisyah merasa letih dengan semua perlakuan itu. Ia memilih menenangkan diri dengan berwudu, lalu menggelar sajadah di ruang belakang rumah, tempat yang sunyi dan jauh dari keramaian. Dengan penuh khusyuk, ia mengangkat takbir. Air matanya jatuh perlahan, seakan semua luka yang ia rasakan tumpah bersama doa-doa yang ia panjatkan. Aisyah berucap lirih dalam doa, "Ya Allah, Engkau tahu isi hatiku. Aku tidak mampu melawan dengan kata-kata.
Hanya pada Mu aku bersandar. Lindungilah aku dari kebencian ini. Namun rupanya, dari kejauhan, Ratna memperhatikannya dengan tatapan sinis. Ia merasa kesal melihat Aisyah begitu tekun beribadah. Ratna menggerutu dalam hati. Pura-pura salehah. Di rumahku pun berlaga alim. Kau kira aku akan terkesan? Dengan hati dipenuhi amarah, Ratna berjalan ke dapur. Ia mengambil sebuah ember berisi air cucian kotor. Air itu keruh, bercampur sabun bekas cucian pakaian. Langkahnya terhitung pelan, tapi penuh niat. Ia membawa ember itu menuju ruang belakang, tempat Aisyah tengah sujud dengan penuh kehusyukan. Saat Aisyah menempelkan dahinya di sajadah, tanpa rasa iba, Ratna langsung menyiramkan ember berisi air kotor itu ke tubuh menantunya. Ratna pun berteriak, "Sudah cukup sandiwaramu. Salat-salat. Kau kira bisa menipuku dengan pakaian suci dan doa-doa palsumu? Jangan pura-pura alim di rumahku." Air kotor menyiram tubuh Aisyah yang masih dalam posisi sujud. Mukena putih yang ia kenakan seketika basah kuyup, menempel di tubuhnya. Aroma sabun bercampur bau busuk memenuhi ruangan. Aisyah terkejut, tubuhnya gemetar. Namun, meski diperlakukan sekejam itu, ia tetap menyelesaikan salatnya dengan air mata mengalir deras. Ketika memberi salam terakhir, suaranya bergetar, namun penuh ketabahan. "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Ia menoleh ke arah Ratna yang masih berdiri dengan wajah penuh amarah. Aisyah gemetar. "Ibu, kenapa harus sejauh ini? Apa salah saya, Bu? Sampai harus diperlakukan seperti ini?" Ratna mendengus, meletakkan ember dengan keras. "Salahmu adalah karena kau berani masuk rumah ini. Kau hanya numpang makan, numpang hidup. Jangan kira salatmu bisa menutupi kenyataan kalau kau tidak pantas jadi menantuku." Air mata Aisyah jatuh tanpa bisa dibendung. Ia menatap mukenanya yang basah, sajadah yang kotor. Namun ia mencoba menegakkan kepala. Aisyah dalam hati berdoa, "Ya Allah, aku tidak berdaya menghadapi kebencian ini. Aku tidak punya kekuatan. Jika aku terzalimi, maka aku serahkan semuanya pada Mu. Jangan biarkan aku balas dengan kebencian, tapi berilah aku jalan yang Engkau ridai." Aisyah beranjak pelan, mengangkat sajadahnya yang sudah kotor. Ia tidak membalas sedikit pun perkataan mertuanya. Ratna menatap dengan tatapan penuh kemenangan, seolah puas telah merendahkan menantunya. Namun Aisyah tahu, balasan sejati bukan dari dirinya, melainkan dari Allah yang Maha Adil. Malam itu, Aisyah menangis sejadi-jadinya di kamarnya. Ia merasa hatinya hancur berkeping-keping. Namun di sela tangis, lahirlah tekad yang lebih kuat. Aisyah bergumam dalam hati, "Cukup, aku tidak akan membalas dengan caci maki. Aku akan membuktikan bahwa doa orang terzalimi tidak akan pernah sia-sia. Suatu hari, Allah akan tunjukkan balasannya. Aku hanya perlu bersabar dan berusaha." Malam itu menjadi titik balik dalam hidup Aisyah. Dari luka terdalam lahirlah tekad yang membara. Dari penghinaan terkejam lahirlah doa paling tulus. Dan dari sajadah yang basah oleh air kotor serta air mata, lahir sebuah janji bahwa sabar tidak berarti kalah, melainkan awal dari kemenangan yang sebenarnya. Malam itu, setelah insiden disiram saat salat, Aisyah berdiam di kamarnya. Mukena putihnya masih tergeletak di kursi, berbau sabun dan kotoran cucian. Setiap kali menatapnya, hatinya terasa hancur. Namun justru dari luka itu, lahir tekad yang sebelumnya tak pernah ia bayangkan. Aisyah duduk di tepi ranjang, menggenggam tasbih yang selalu ia bawa sejak sebelum menikah. Butir demi butir ia sebut nama Allah. Air mata jatuh tanpa henti. Aisyah lirih, berdoa, "Ya Allah, aku sudah tidak punya siapa-siapa. Suamiku pun sulit menentang ibunya. Jika aku hanya pasrah, aku akan hancur. Tapi aku tidak ingin membalas dengan amarah. Ajarkan aku cara membalas dengan cara yang Engkau ridai. Ajarkan aku untuk bangkit, bukan menyerah." Air mata itu berubah menjadi semangat. Hatinya berbisik,
Ia harus melakukan sesuatu. Ia tidak boleh terus dipandang rendah. Ia harus membuktikan bahwa dirinya bisa berdiri di atas kaki sendiri. Keesokan paginya, Aisyah memberanikan diri berbicara pada Arman. "Mas, aku ingin mulai usaha kecil. Aku tidak mau hanya bergantung di rumah. Aku ingin buktikan pada ibu bahwa aku tidak hanya numpang makan." Arman menatap istrinya dengan raut iba. Ia tahu betapa berat beban yang ditanggung Aisyah. "Kau yakin, sayang? Ibu pasti akan meremehkanmu lagi." "Biarlah, Mas. Aku sudah terbiasa diremehkan. Tapi aku ingin coba. Aku ingin ibu tahu, aku tidak seburuk yang ia kira." Arman akhirnya mengangguk. Diam-diam, ia memberikan sedikit tabungan pribadinya sebagai modal awal. Hari-hari berikutnya, Aisyah mulai membuat kue sederhana, bolu kukus, onde-onde, dan risoles. Ia memasukkan semuanya ke dalam kotak, lalu menitipkannya di warung dekat rumah. Awalnya, hanya sedikit orang yang membeli. Namun lama-kelamaan, pelanggan mulai kembali karena rasa kuenya enak dan harga terjangkau. Suatu pagi, seorang tetangga bernama Bu Lela datang ke rumahnya. "Aisyah, kuemu enak sekali, Nak. Aku mau pesan banyak untuk acara pengajian minggu depan." Aisyah terkejut sekaligus bahagia. "Alhamdulillah, Bu. Insya Allah saya siapkan sebaik mungkin." Namun, keberanian Aisyah untuk berusaha tidak luput dari perhatian Ratna. Suatu sore, ketika melihat Aisyah sibuk membuat adonan di dapur, Ratna masuk dengan wajah sinis. Ratna menyindir, "Apa-apaan ini? Dapur rumahku kau jadikan pabrik kue? Jangan kira orang-orang akan suka. Kau hanya mempermalukan keluarga dengan jualan murahan seperti ini." Aisyah berhenti sejenak, menunduk, tapi kali ini, ia tidak hanya diam. Dengan suara lembut tapi tegas, ia menjawab, "Ibu, saya tidak berniat mempermalukan siapapun. Saya hanya ingin membantu keluarga dan membuktikan bahwa saya bisa mandiri. Kalau ini salah, biarlah saya salah. Tapi saya mohon, izinkan saya mencoba." Ratna mendengus, lalu pergi tanpa berkata apa-apa lagi. Meski jelas-jelas tidak merestui, kali ini ia tidak menghentikan langsung. Malamnya, Aisyah menatap hasil kuenya yang sudah rapi dikemas. Ia tersenyum meski tubuhnya lelah. Aisyah berdoa, "Ya Allah, mungkin aku tidak bisa membalas kebencian dengan kekuatan, tapi aku bisa membalasnya dengan kerja keras, doa, dan kesabaran. Aku ingin ibu melihat bahwa hinaannya tidak menjatuhkanku, justru mengangkatku." Dari air mata lahirlah tekad, dari penghinaan lahirlah keberanian, dan dari doa seorang menantu yang terzalimi, lahirlah kekuatan yang akan menjadi awal kebangkitannya. Malam itu, Aisyah menutup matanya dengan senyum kecil. Ia tahu jalan ini tidak mudah, tapi ia yakin Allah akan menuntunnya. Hari-hari berganti, usaha kecil Aisyah makin berkembang. Setiap pagi ia bangun lebih awal dari biasanya. Saat orang lain masih terlelap, ia sudah menyiapkan adonan kue di dapur, dengan tangan yang lincah tapi hati penuh doa. Aisyah, lirih, sambil menguleni adonan. "Ya Allah, berkahilah setiap usaha kecil ini. Jadikan ia jalan keluar dari kesempitan. Jangan biarkan aku goyah meski dihina." Awalnya, Aisyah hanya menitipkan kue di warung dekat rumah. Tapi setelah beberapa minggu, kabar tentang kelezatan kuenya mulai menyebar. Warga sekitar suka dengan rasanya yang lembut dan harga yang terjangkau. Suatu pagi, telepon rumah berdering. Aisyah mengangkatnya. "Assalamualaikum, Bu Aisyah? Saya dengar kuenya enak sekali. Bisa pesan 100 kotak untuk acara kantor minggu depan." Aisyah terkejut. Matanya berbinar penuh syukur. "Waalaikumsalam. Insya Allah bisa, Bu. Saya akan siapkan dengan sepenuh hati." Setelah menutup telepon, ia menitikkan air mata bahagia. Aisyah tersenyum dalam hati. "Alhamdulillah. Inilah jalan yang kau bukakan untukku, ya Allah." Namun, kesuksesan kecil itu justru membuat Ratna semakin geram. Sore itu,
Ia mendapati beberapa tetangga datang langsung ke rumah untuk mengambil pesanan. "Bu Ratna, kuenya Aisyah enak sekali, ya? Rumah besar ini jadi harum dengan aroma kue." Ratna hanya memaksa senyum, tapi begitu para tetangga pergi, ia langsung melabrak Aisyah di dapur. "Kau puas sekarang? Mengotori rumahku dengan adonan dan loyang-loyang ini? Jangan kira jualan kecilmu akan membuatku bangga. Ini semua hanya membuatku malu." Aisyah menunduk, mencoba tetap tenang. "Ibu, saya tidak berniat memalukan siapapun. Saya hanya ingin membantu. Kalau ibu merasa terganggu, saya akan cari tempat lain. Tapi mohon izinkan saya melanjutkan usaha ini." Ratna terdiam sejenak. Entah kenapa, di balik kekesalannya, ia mulai merasakan ada sesuatu yang berbeda. Tapi harga dirinya terlalu tinggi untuk mengakuinya. "Terserah kau. Jangan sampai semua ini membuat Arman repot." Hari demi hari, pesanan semakin banyak. Aisyah mulai mempekerjakan 2 tetangga untuk membantunya. Ia juga belajar mengatur keuangan, membeli peralatan baru, dan perlahan menyewa sebuah toko kecil di dekat jalan raya. Arman melihat perubahan istrinya dengan bangga. Arman tersenyum, sambil menggenggam tangan Aisyah. "Aku bangga padamu, sayang. Kau benar-benar kuat. Aku minta maaf karena sering tak bisa melindungimu dari ibu." Aisyah tersenyum tulus. "Tidak apa-apa, Mas. Aku yakin, suatu saat ibu akan mengerti. Aku hanya ingin membuktikan kalau aku tidak hanya numpang hidup." Seperti benih yang tumbuh dari tanah penuh batu, usaha Aisyah terus berkembang meski penuh rintangan. Ia tahu, semua ini bukan karena kehebatannya, melainkan karena doa dan pertolongan Allah. Pintu rezeki mulai terbuka satu persatu, memperlihatkan jalan terang di tengah kegelapan hidupnya. Namun, di balik cahaya itu, badai baru sudah menunggu, karena kesuksesan Aisyah akan berbanding lurus dengan kejatuhan orang yang dulu merendahkannya. Waktu berjalan, dan luka hati Aisyah semakin dalam. Setiap malam ia berdoa, menangis dalam sujud, meminta kepada Allah agar diberi kekuatan. Namun, di balik doa dan sabarnya, diam-diam tumbuh tekad lain dalam hatinya. Ia ingin memberikan pelajaran pada mertuanya. Bukan dengan kekerasan, bukan dengan membalas air dengan api, tapi dengan cara yang akan membuat Ratna menyesali semua perbuatannya. Sejak tinggal di rumah mertuanya, Aisyah sudah memperhatikan banyak hal. Ratna, meski tampak berkuasa, ternyata menyimpan banyak kelemahan. Ia sangat peduli pada pandangan orang lain, pada status sosialnya, pada bagaimana orang-orang di kampung menilai keluarganya. Ratna selalu menjaga gengsi, selalu ingin terlihat sebagai wanita terhormat. "Aku tidak perlu membalas dengan tangan atau kata-kata kasar," batin Aisyah. "Cukup aku tunjukkan bahwa doa seorang yang teraniaya lebih kuat dari apapun. Dan biarkan Allah yang membalikkan keadaan." Namun Aisyah juga tahu, Allah memberi akal untuk dipakai. Ia mulai merencanakan langkah-langkahnya. Pelan-pelan, ia membangun hubungan baik dengan tetangga sekitar, sering menolong mereka diam-diam, memberi makanan meski dari hasil simpanan kecilnya, dan bersikap ramah. Nama Aisyah pun mulai harum di lingkungan itu. Orang-orang mulai bertanya-tanya, mengapa menantu sebaik itu sering terlihat murung? Mengapa ia jarang sekali tersenyum saat di depan Ratna? Suatu ketika, Aisyah mendengar kabar bahwa ada acara besar desa yang akan mengundang semua warga, termasuk keluarga besar Haris. Ia melihat kesempatan. Ia ingin menunjukkan siapa dirinya sebenarnya, bukan melalui kata-kata Ratna yang selalu menjelekkan dirinya, tapi melalui bukti nyata. Di tengah rencana itu, Aisyah juga semakin dekat dengan Haris. Ia tahu suaminya diam-diam mulai menyadari perlakuan ibunya yang keterlaluan. Tapi Haris masih terikat pada rasa bakti. "Aku tahu ibuku salah, Aisyah. Tapi aku mohon, bersabarlah," ucap Haris suatu malam. Aisyah hanya tersenyum pahit. "Aku sabar, Bang. Tapi kesabaran ada ujungnya. Aku tak ingin terus diinjak-injak." Di hatinya, ia memutuskan, saat yang tepat akan datang. Bukan untuk mempermalukan Ratna semata, tapi untuk membuka mata semua orang, bahwa kebaikan tidak boleh diremehkan,
dan orang yang dizalimi akan selalu mendapat pertolongan dari Allah. Maka, perlahan tapi pasti, Aisyah menyiapkan segalanya. Doa, kesabaran, dan strategi kecil yang akan membuat mertua kejam itu merasakan balasan, bukan dalam bentuk air yang menyakitkan, melainkan sengsara batin yang lahir dari kehancuran gengsi dan harga dirinya. Hari itu, udara terasa berat, seperti ada sesuatu yang tidak bisa lagi ditutup-tutupi. Selama berbulan-bulan, keluarga Arman hidup dalam ketegangan. Ratna semakin sering jatuh sakit, tubuhnya melemah. Namun hati yang keras membuatnya tetap enggan mengakui kesalahannya. Sementara itu, Fitri memilih diam, bersabar, dan terus berdoa. Ia yakin, suatu hari Allah akan membukakan tabir kebenaran. Suatu sore, ketika keluarga besar berkumpul di ruang tamu karena Ratna tiba-tiba pingsan, dokter keluarga yang sudah lama menangani Ratna akhirnya angkat bicara. Bu Ratna harus banyak istirahat, dan jujur saja, beban emosional yang beliau pendam membuat penyakitnya semakin parah. Ucap dokter itu dengan nada hati-hati. Arman menoleh ke ibunya, lalu ke Fitri. Ada kilatan keraguan di matanya. Selama ini ia memang mendengar banyak hal buruk dari ibunya tentang Fitri, tetapi hatinya tidak sepenuhnya percaya. Apalagi, setiap kali ia lihat Fitri selalu sabar, tidak pernah membantah meski dilukai. Fitri, suara Arman lirih. Aku ingin tahu, apakah semua yang dikatakan ibu selama ini tentangmu benar? Fitri menunduk, air matanya jatuh tanpa bisa ia bendung. Ia tidak berniat membuka aib mertuanya, tapi ia juga tidak bisa terus-menerus disalahkan. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Abang, aku tidak pernah membenci ibu. Bahkan ketika aku disiram air kotor saat sedang salat, aku masih mendoakan beliau. Aku tidak ingin mengatakan ini, tapi aku tidak sanggup lagi menanggung fitnah." Kalimat itu membuat semua orang di ruangan terdiam. Ratna yang sedang terbaring di sofa menegakkan tubuhnya dengan wajah pucat. "Apa yang kamu katakan? Kamu menuduh aku?" Suaranya melengking, tapi jelas ada getar ketakutan di sana. Arman memandang ibunya dengan tatapan penuh kekecewaan. "Ibu, apakah benar?" tanyanya pelan tapi tegas. Ratna terdiam. Wajahnya pucat pasi. Selama ini, ia terbiasa menang dengan suara tinggi dan tuduhan. Namun kali ini, semua mata tertuju padanya, menuntut kebenaran. Air mata Fitri mengalir deras. Ia tidak ingin pernikahannya hancur, tapi ia juga tidak bisa terus diperlakukan kejam. "Aku tidak ingin membalas, Bang. Aku hanya ingin kebenaran ini Allah tunjukkan. Aku ingin hidup tenang bersamamu, tanpa kebencian." Ratna akhirnya menangis. Suaranya pecah di antara isakan. Aku hanya takut kehilangan anakku. Aku takut kamu merebut Arman dariku. Aku iri melihatmu salat dengan tenang, sementara hatiku penuh resah. Aku yang salah." Pengakuan itu membuat suasana ruangan hening. Arman menunduk. Matanya berkaca-kaca. Ia menggenggam tangan istrinya, lalu berkata, "Fitri, maafkan aku. Aku terlalu lama membiarkanmu menderita. Mulai sekarang, aku akan melindungimu." Fitri hanya menangis. Dadanya sesak oleh perasaan lega bercampur haru. Sementara Ratna terisak semakin keras, menyadari bahwa kebenciannya sendiri yang membuat hidupnya sengsara. Hari itu, kebenaran akhirnya terungkap. Tabir yang selama ini menutup kebusukan hati perlahan tersingkap oleh cahaya kejujuran dan doa. Fitri tidak bersorak, tidak pula merasa menang. Ia hanya menatap ibunya dengan tatapan penuh iba. Dalam hatinya ia tahu, balas dendam sejati bukan dengan menyakiti, tapi dengan membiarkan Allah menunjukkan siapa sebenarnya yang benar dan siapa yang salah. Hari itu, udara terasa berat, seperti ada sesuatu yang tidak bisa lagi ditutup-tutupi. Selama berbulan-bulan, keluarga Arman hidup dalam ketegangan. Ratna semakin sering jatuh sakit, tubuhnya melemah, namun hati yang keras membuatnya tetap enggan mengakui kesalahannya. Sementara itu, Fitri memilih diam, bersabar, dan terus berdoa. Ia yakin, suatu hari Allah akan membukakan tabir kebenaran. Suatu sore,
Ketika keluarga besar berkumpul di ruang tamu karena Ratna tiba-tiba pingsan, dokter keluarga yang sudah lama menangani Ratna akhirnya angkat bicara. Bu Ratna harus banyak istirahat, dan jujur saja, beban emosional yang beliau pendam membuat penyakitnya semakin parah. Ucap dokter itu dengan nada hati-hati. Arman menoleh ke ibunya, lalu ke Fitri. Ada kilatan keraguan di matanya. Selama ini ia memang mendengar banyak hal buruk dari ibunya tentang Fitri, tetapi hatinya tidak sepenuhnya percaya. Apalagi, setiap kali ia lihat Fitri selalu sabar, tidak pernah membantah meski dilukai. "Fitri," suara Arman lirih, "aku ingin tahu, apakah semua yang dikatakan ibu selama ini tentangmu benar?" Fitri menunduk. Air matanya jatuh tanpa bisa ia bendung. Ia tidak berniat membuka aib mertuanya, tapi ia juga tidak bisa terus-menerus disalahkan. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Abang, aku tidak pernah membenci ibu. Bahkan ketika aku disiram air kotor saat sedang salat, aku masih mendoakan beliau. Aku tidak ingin mengatakan ini, tapi aku tidak sanggup lagi menanggung fitnah." Kalimat itu membuat semua orang di ruangan terdiam. Ratna yang sedang terbaring di sofa menegakkan tubuhnya dengan wajah pucat. "Apa yang kamu katakan? Kamu menuduh aku?" Suaranya melengking, tapi jelas ada getar ketakutan di sana. Arman memandang ibunya dengan tatapan penuh kekecewaan. "Ibu, apakah benar?" tanyanya pelan tapi tegas. Ratna terdiam. Wajahnya pucat pasi. Selama ini, ia terbiasa menang dengan suara tinggi dan tuduhan. Namun kali ini, semua mata tertuju padanya, menuntut kebenaran. Air mata Fitri mengalir deras. Ia tidak ingin pernikahannya hancur, tapi ia juga tidak bisa terus diperlakukan kejam. "Aku tidak ingin membalas, Bang. Aku hanya ingin kebenaran ini Allah tunjukkan. Aku ingin hidup tenang bersamamu, tanpa kebencian." Ratna akhirnya menangis. Suaranya pecah di antara isakan. Aku hanya takut kehilangan anakku. Aku takut kamu merebut Arman dariku. Aku iri melihatmu salat dengan tenang, sementara hatiku penuh resah. Aku yang salah." Pengakuan itu membuat suasana ruangan hening. Arman menunduk. Matanya berkaca-kaca. Ia menggenggam tangan istrinya, lalu berkata, "Fitri, maafkan aku. Aku terlalu lama membiarkanmu menderita. Mulai sekarang, aku akan melindungimu." Fitri hanya menangis. Dadanya sesak oleh perasaan lega bercampur haru. Sementara Ratna terisak semakin keras, menyadari bahwa kebenciannya sendiri yang membuat hidupnya sengsara. Hari itu, kebenaran akhirnya terungkap. Tabir yang selama ini menutup kebusukan hati perlahan tersingkap oleh cahaya kejujuran dan doa. Fitri tidak bersorak, tidak pula merasa menang. Ia hanya menatap ibunya dengan tatapan penuh iba. Dalam hatinya ia tahu, balas dendam sejati bukan dengan menyakiti, tapi dengan membiarkan Allah menunjukkan siapa sebenarnya yang benar dan siapa yang salah. Waktu berjalan begitu cepat. Luka hati yang pernah dialami Aisyah perlahan terobati, meski bekasnya tetap ada di sanubari. Ia kini menjalani hidup dengan penuh keteguhan iman. Sakit hati yang dulu membuatnya menangis setiap malam, telah ia serahkan kepada Sang Maha Kuasa. Ia belajar bahwa manusia boleh mensalimi, namun balasan yang paling adil hanyalah datang dari Allah. Ratna, sang mertua yang dulu menyiram Aisyah saat ia salat, kini hidup dalam kesepian. Usianya yang kian menua membuat tubuhnya lemah. Sementara anak-anak yang dulu ia banggakan, justru meninggalkan dirinya. Arman,